Maulana Malik Ibrahim nama aslinya. Dewi Chandra bulan nama istrinya. Putri Raja Campa kerajaannya. Ketemu lagi sama Abdul Entertainment. Hari ini hari Minggu, kita sudah sampai di makamnya Sunan Gresik. Sunan Gresik itu nama aslinya Syekh Maulana Ibrahim, sesepuhnya dari Wali Songo. Ini sesepuhnya dari Wali Songo. Jadi ini yang tertua, wali yang tertua dari Wali Songo adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Oke, kita muter-muter dulu. Ini masih ada kuburan-kuburan. Ini para sahabat, keluarga bisa dimakamkan di sini. Di sekitar di sini masih ada aura nih. Di sini masih ada aura. Ya sedikit mistis. Di sini ada makam Syekh Maulana Ishak. Yang ini Syekh Maulana Ishak. Dan yang ini Syekh Maulana Ma'rubi. Ini adalah kuburan dari dua syekh yang sangat berpengaruh di perjalanan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Dua syekh inilah yang sangat memotivasi perjalanan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Gresik, Syekh Malik Ibrahim. Nanti baca literatur kalau pemirsa pengen tahu siapa Syekh Maulana Ma'rubi dan siapa Syekh Maulana Ishak, nanti baca literatur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا عذر بجميع Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini adalah makam Kiai Tumenggung Pusponegoro I. Beliau ini adalah bupati pertama Gresik. Kuburannya ada di dalam situ. Sedikit mengulas tadi siapa sih Syekh Maulana Ishak, biar tidak simpang siur. Syekh Maulana Ishak itu adalah saudara kandungnya dari Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau ini adalah anak dari Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Jadi Syekh Maulana Ishak yang kuburannya di sana tadi, dan Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik itu adalah anak dari Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Nah, Syekh Maulana Ishak tadi adalah ayah kandung dari Sunan Giri.
adalah ayah kandung dari Sunan Giri, sehingga Sunan Giri ini adalah keponakan kandung dari Sunan Gresik. Gitu. Itu biar tidak simpang siur keterangan kita di sini, kita tadi dapat informasi seperti itu. Kita masuk. Kita bareng-bareng dengan juru kuncinya makam Sunan Gresik, Pak Ahmad Nabil. Nabil udah berapa lama, Pak? Saya sudah 10 tahun. 10 tahun. Ya. Lama ya. Gimana, Pak? Ada cerita tentang Sunan Gresik ini, Pak, yang bisa kita dapat? Untuk cerita ya. Cerita tentang legendanya, gitu. Untuk ceritanya sendiri, beliau ini adalah saudagar yang dari Persia. Beliau berdakwah melalui jalur pengobatan. Ya. Di situ beliau ahli pengobatan. Pak, ya. Ya. Pernah dengar ada penyakit yang apa yang pernah dia? Dulu waktu itu ceritanya ada seorang raja atau kepala dusun seperti itu, anaknya sakit. Sudah beberapa bulan, beberapa tahun diobati tidak bisa sembuh-sembuh. Akhirnya alhamdulillah beliau sambil berdakwah ya, beliau juga ahli pengobatan. Alhamdulillah di situ beliau bisa mengobati anak si raja ini. Akhirnya bisa sembuh. Dan mulai dari situ beliau pelan-pelan berdakwahnya untuk menyebarkan agama Islam. Waktu itu di tempat di desa Dusun Leran, pertama kali datangnya beliau Dusun Leran. Kalau yang di dalam itu makam siapa, Pak, ya? Kan ada 2 lagi itu ya. Kalau Sunan Gresik sebelah kanan sekali ya. Nah, yang 2 lagi itu siapa itu? Kalau yang di tengah sebelahnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang sebelah kanan, yang tengah itu istri Sayyidah Fatimah, yang sebelah kanan lagi itu anaknya beliau Syekh Maulana Maghfur putra. Beliau wafat belum sampai menikah. Ya. Jadi putus silsilah dari Syekh Maulana Maghfur. Tidak ada keturunan lain. Tapi kalau versi yang lain ada katanya. Tapi kalau versi yang dari Yayasan Malik Ibrahim, putus keturunannya dari Syekh Maulana Maghfur. Sudah tidak ada keturunan lagi. Sulikin. Mbak Sulikin. Iya. Sudah lama, Pak, di sini, Pak? Kurang lebih sudah hampir 8 tahun berjalan. Kalau di luar ini apa nih, Pak? Di luar ini, kalau ini putranya, putra pertama dari istri ketiga. Namanya Mbak Yudonegoro, Infantri Yudonegoro. Terus mempunyai saudara, adiknya itu yang ada di cungkup depan itu. Namanya Joy Dirjo, Bupati Kasepuan Dayu. Terus yang sana itu ponakan
Yang sana itu putra dari Madiunegoro, namanya Mbak Tirtorejo. Kalau yang sebelah sini bupati kedua, ini putra pertama dari istri pertama beliau, namanya Mbak Joyonegoro. Beliau mendapat julukan Kanjeng Jimat. Mempunyai putra yang di depan itu. Yang ditutup itu. Iya, namanya Mbak Suronegoro. Julukan Tumenggung Klewang. Istrinya berapa? Istri beliau 4. Iya. So, luar biasa. Yang pertama dari Giri, dari putrinya Pangeran Aladika, terus yang kedua dari Bugis, yang ketiga dari putrinya Pangeran Muskedaton dari keluarga Giri juga, terus yang keempat dari ini mana ini dari Kalimantan, mempunyai 1 putra namanya Mbak Surawikromo. Tapi gak di sini. Kalau Mas Surawikromo enggak ada di sini katanya, karena pada masa Belanda itu ada satu apa namanya permainan adu domba, akhirnya dimainkan di luar sini. Mas tidur sini aja. Iya, memang tidak di sini karena depan sama sini kan beda ya, beda kepengurusan. Enggak ada apa kalau malam-malam. Oh, enggak Enggak takut. ada. Tapi pernah nggak? Maksudnya, Pernah nggak ada yang aneh gitu? oh enggak ada. Enggak. Enggak ada. Kenapa orang sudah pada meninggal? Yang serem itu kan yang perut lapar itu yang serem. yang nggak bisa ngerokok, nggak bisa ngopi itu yang serem. Tapi semua sudah diniatin pertama kali emang untuk ibadah. Bismillah. Iya. Kalau mungkin orang-orang yang nggak jarang apa namanya seperti ini kadang dengar cerita ditakutin seperti ini semuanya enggak benar. Tapi nggak pernah sama sekali selama 8 tahun. Enggak pernah. Mau saya ini juga orang penakut. Sendiri ya enggak ada. Karena memang tuntutan di sini ngawula kan ngabdi. Kalau dulu 5 tahun yang dulu memang lebih agak ringan karena ada teman-teman dulu 5 orang dulu yang mengabdikan dirinya cuma ya karena memang tuntutan ngabdi ngawula di situ. Akhirnya ada yang apa kuat cuma 4 bulan, 6 bulan akhirnya Luar biasa 8 tahun. Zaman ya asli sini juga. saya Lamongan Pak. Oh, malah Lampung. Ya Lamongan. Malah Melayu nih gini. Turun yang 9 derajat malah lagi. Lah itu apa? Orang kerja sendiri nggak mau Pak disuruh tidur di ngeloni maisan istilahnya. Sekarang secara logika loh Pak, andaikan istilah secara logika ya, kalau andaikan tidak punya satu tujuan ke depan. Saya punya satu tujuan karena pertama kali masuk saya ke sini memang nggak ada yang ngerawat sini Pak. Alang-alang pun sebelah sana kan tinggi-tinggi gitu. Cuma saya punya satu tujuan, mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini apa namanya mulai dari bersih-bersihnya terus semuanya supaya ada apa perkembangan tempat ini menjadi bersih paling enggak kan gitu. Akhirnya saya bilang seperti itu. malah sekarang ya alhamdulillah sekarang masih apa paling enggak 1-2 ada orang ziarah, kadangnya ada yang welas, ada yang ngasih gitu kan. Tapi kalau 8 tahun yang lalu itu enggak ada orang masuk. Makanya saya di sini hampir 1 tahun 8 bulan lebih itu saya bertahan hidup cuma pagi saya makan ini nih apa mengkudu itu pace itu. Ini cerita ya. Mengkudu pagi terus saya minumin air terus siang sore gitu untuk bertahan hidup itu. Karena ngerokok juga nggak bisa berhenti. Itu dulu parkir kan di depan di atas pada parkir ya base. Nah ketika peziarah itu turun dari base itu biasanya kan orang sekarang ngerokok kan biasanya ngerokok Pak. Mobil berhenti kan biasanya ngerokok lah. Dia berjalan dari arah parkiran sampai ke sini kan biasanya ada lebih segini, ada lebih separuh kan gitu. Nah biasanya kan dibuang. Itu saya kumpulin aja Pak. Saya sini tuh sampai nangis pernah 2 kali. Nyari putung rokok pas waktu gerimis hujan itu. Muter kampung di atas juga sampai nggak dapet karena kan hujan. Itu saya duduk di depan itu. Tiba-tiba dikasih orang tua gitu, saya nangis ya Allah. Saya ini masih muda kok. Sampai segininya ya masih ini saya gitu. Ya makanya saya tujuan itu akhirnya berapa tahun kemudian akhirnya ada banyak perubahan mulai lihat dari penerangan juga mulai banyak sedikit ada rezeki saya tambahin sedikit sampai kebersihan sekarang yang mulai sedikit demi sedikit banyak orang yang ziarah ke sini nggak ada Pak seharusnya ini tanggung jawab dari ini cagar budaya sebenarnya cuma ya seperti itulah
nggak mau nyalakan ini, mungkin urusannya juga banyak yang di pengurusin juga banyak, cagar budaya Jawa Timur kan banyak. Gimana pun ini aset Kabupaten Gresik. Iya seharusnya. Ya. Sendirian di sini nggak nangis gitu. Mungkin Bapak kan sudah asli Gresik kan, mungkin dulu kan pernah ke sini kan. Bagaimana? Dulu tuh memang sini rapi. Loh ya kan. Saya tidak membuat cerita yang intinya saya ceritakan apa yang saya alami di sini. Memang yang terkenal ya. Ya, Itu depan. Orang tuh nggak tahu. Iya. Keren ya. Oh, Kalau di sana Jakarta kan bemo gitu kan. Ngomong lain. Ya makasih Pak, yang penting sama Izin, dua di dua. izin ya. Ya, makasih ya. Makasih loh. Makasih Mas. Makasih loh. Wah, asli Gresik. Ya Allah. Apa kita bantu doa ya, doa Gus. diusir. Halo sobat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Gratis kok.